wabarakatuh. Selamat malam Bunda Helen, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa lagi di kegiatan Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara atau Pangranwantra. Pada bulan ini kita akan melakukan workshop 32 JP dengan judul Integrasi Assembler Edu dalam pembelajaran mendalam berbasis kurikulum nasional yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Bunda Helen MPD dari SMA Negeri 1 Rantau Alai. Maaf kalau bacanya salah ya Bunda, Sumatera Selatan. Nanti CV-nya akan dibacakan oleh Pak Muklis. Yang akan dimoderatori oleh Pak Muklis Alfaruk, founder Pangranwantra. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Dari Kota Bogor saya ambil alih ke Kota Makassar, Bapak Ibu sekalian. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena ini kan dalam masa pancaroba istilahnya peralihan cuaca. Kita mungkin harus selalu menjaga kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Malam ini seperti biasa kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita Panranwanta. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Malam ini kita ditemani dari Sumatera Selatan Bunda Helen MPD. Beliau akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik. Ini materi di tempat kami baru ya Bun ya. Belum pernah kami lakukan kegiatan ini. Kami sudah kolaborasi dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia sejak 2019, Bun. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun ya? 6 tahun lebih ya kayaknya. Baik, untuk tidak saya sebelumnya kita memperkenalkan Bunda Helen. Ini luar biasa, saya baca CV-nya Bunda ini. Yang pertama beliau adalah fasilitator coding dan kecerdasan artifisial, fasilitator grup penggerak angkatan 10. Ini sudah kami bagikan di grup ya Bapak Ibu ya. Saya banyak baca beberapa Google fasilitator, sertifikat coach dan macam-macam ini luar biasa, Bun. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa aturannya, pada saat Bunda Helen membawakan materi, mohon Bapak Ibu tidak memotong-motong dulu supaya rekamannya utuh Bapak Ibu, teman-teman juga konsentrasi. Sebentar akan ada sesi tanya jawab baik bertanya melalui raise hand maupun di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Helen. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih Pak Muhlis, Bunda Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan banyak rahmat dan kesehatan ya, sehingga kita bisa diskusi bareng, belajar bareng. Kemudian salat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai acara, ini tadi dari Bogor ke Makassar ya Pak Muhlis ya. Sekarang kembali ke Palembang. Jauh nih perjalanan kita Bapak Ibu. Saya punya pantun Bapak Ibu, izin jalan-jalan ke Benteng Kuto Besa. Cakep. Media AR belajar makin interaktif. Cakep. Ini kayak nggak nyambung itu Bun ya. Saya lihat di AR, saya lihat di AI ini nih nggak nyambung kayaknya. Mari kita tetap semangat mendukung siswa menjadi produktif. Palembang tapi saya kurang bisa ini loh Pak, kurang bisa pantun Pak. Kayak nggak nyambung itu rasanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nyambung, Bun, nyambung. Ini kayak segitiga ya, dari Bogor, Makassar, dan Palembang ini. Iya. Dan peserta kita yang dari Papua Bunda, jadi keren banget. Udah jam 9 malam di sana ya. Oh, Masya Allah, tetap semangat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau tes ombak dulu.
Telkomsel. Bapak Ibu di sini dari daerah mana saja? Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat. Dari mana aja nih Bapak Ibu selain Bogor, Makassar dan Palembang. Wah, Pontianak, salam kenal Ibu. Batam, Baik, Bapak Ibu Jombang. silakan ya. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat asalnya Bapak Ibu. Kita silaturahmi ya Bun ya. Iya, Insya Allah. Dari Riau, dari Samarinda. Banyak ya Ada Bapak yang Ibu. dari luar Papua loh, biasa. Bun. Dari Kalimantan. Wah, dari Papua, dari Iya. Bulukumba, Masya Allah Bunda. Mana JNU-nya ini? Jawa Timur. Oke, ada dari Sulsel, dari Riau, dari Lampung. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa membawa pendidikan menjadi lebih baik ya. Amin. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Dari Cilacap katanya, Bun. Jauh ya. Luar biasa. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke. Kalau Cilacap itu kerupuk ikan, Bapak Ibu. Cilacap tuh Jawa mana, Bu? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Baik. Izin saya sudah nampak ke screen saya, Bun? Mas Lagi sebentar. proses. Iya, masih proses. Kalau di aku masih proses ya. Kalau di Pak Muklis gimana? Udah kebuka belum? Belum. Oh ya Sumber sudah. hadir, ya. Oke, Bun, sudah cek pemahaman awal. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi malam hari ini dapat tantangan yang ini ya, yang lebih berat gitu ya. Bagaimana pembelajaran mendalam, pembelajaran imersif digabungkan dengan augmented reality untuk inovasi kreatif dalam implementasi kurikulum nasional kita, Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang ini tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Muhlis ya, Bapak Ibu. Saat ini saya sedang bertugas sebagai fasilitator KKA, Bapak Ibu. Jadi untuk cek pemahaman awal nih, saya mau tahu dulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang Assembler Edu? Bapak Ibu silakan diketikkan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, bisa ketikkan 0, 1. Kalau Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu bisa ketikkan angka 0. Silahkan Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen awal ya Bun ya. Untuk asesmen awal. Siap. Silahkan Bapak Ibu diketik. Bunda, Pak Muhlis, tolong dibacakan Pak Muhlis. Dibacain ya. Oke. Ya, biar tahu Bun. Sebentar. Kita harus banyak yang dulu. berapa nih? Banyak 0 atau banyak 1 gitu ya. Bentar. Ini tadi perkenalan belum ke bawah. Oke, belum. Yang satu baru satu. Bunda Rahmi udah. Abdurrahman 0. Banyaknya 0, Bun. Oke, berarti kita dari awal ya Bapak Ibu. Iya. Kayak di pom bensin. Yang nulis satu cuma Bunda Rahmi, lainnya 0. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita mulai seperti di pom bensin ya. Kita mulai dari 0 Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Nah, bulan puasa juga kita 0 ya. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekarang ini lagi marak teknologi AI ya. Lagi booming-boomingnya gitu ya teknologi AI, dan ada juga teknologi imersif. Jadi itu menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital atau dunia maya. Jadi di teknologi imersif itu ada augmented reality. Augmented reality itu sesuatu virtual dibawa ke dunia nyata. Jadi seolah-olah benda itu nyata gitu, kayak ada di depan kita.
Misalnya kita mau mengajarkan tentang bumi atau tata surya, itu kan hal yang abstrak ya, yang kita tidak bisa melihat secara langsung gitu. Anak-anak cuma disajikan video kadang kalau kita mau mengajar tentang tata surya. Jadi kalau video itu cuma 2 dimensi. Nah, dengan adanya augmented reality, jadi anak-anak terbantukan. Anak-anak bisa melihat bentuk bumi, bentuk matahari, gitu ya, bentuk bulan. Dengan augmented reality secara 3 dimensi bisa diputar-putar, bisa dilihat. Kemudian ada bagian-bagian bumi. Jadi ada misalnya struktur bumi ya, ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi selain augmented reality itu virtual reality. Kalau virtual reality ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita sering lihat anak-anak main games Roblox. Jadi seolah-olah saat mereka main itu mereka sedang menyusuri ruangan itu. Kayak main games FF terus Mobile Legends. Nah, itu virtual reality. Alangkah baiknya kalau teknologi ini kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi mereka asik dengan HP tapi lebih ke pembelajaran gitu, bukan ke sebatas main games yang bersenang-senang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi campuran. Jadi ada mixed reality. Jadi merupakan gabungan antara AR dan VR. Jadi secara bersamaan objek itu orang yang ada di dunia nyata secara dinamis, dia ada juga di dunia virtual. Kalau kemarin Assembler Edu itu sudah mengembangkan MR ini Bapak Ibu. Jadi pernah waktu itu ada link, kita diberikan link, kita bisa menjelajah ruang angkasa gitu Bapak Ibu secara AR dan VR ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ya tentang augmented reality. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum ada Assembler Edu ini, jadi saya pernah coba augmented reality lain gitu ya. Dan teknologi ini sangat mahal dulunya Bapak Ibu. Sangat mahal dan pembuatannya sangat lama. Jadi kita itu sebelum dia muncul di augmented reality, dibuat dulu 3 dimensinya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu ada model 3D yang Blender, SketchUp, terus Maya, ada AutoCAD dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu pembuatannya 1 minggu sampai 3 minggu, Bapak Ibu, cukup lama. Nah, kemudian ada lagi nih objek integrasi. Jadi dia bukan hanya sekedar 3 dimensi, tapi juga dia ada interactivity, ada gerak maju, mundur, berputar, terus membesar, mengecil. Kalau misalnya kita mau bikin project volume ya, jadi volume. Kalau 3 dimensi itu berupa 3 dimensi aja, misalnya bola aja gitu. Dia belum bisa menjelaskan tentang volume. Jadi kalau misalnya bertambah volume itu, maka ada yang baru lagi yang namanya interactivity berupa move, pindah, atau rotate, atau scale, besar kecil gitu. Nah, ada yang namanya Unity, ada yang namanya Xcode, dan lain sebagainya. Banyak ini Bapak Ibu. Dan pembuatannya itu 1-3 bulan. Cukup lama Bapak Ibu. Kemudian ada Google Play juga 1-2 minggu pembuatannya. Dan ini sangat mahal sekali Bapak Ibu. Dan kita tidak efisien. Karena sibuk aja kita membuat media ya Bapak Ibu. Jadi waktu kita tersita. Nah, dengan adanya Assembler Edu, Bapak Ibu, itu sangat mudah digunakan dan terjangkau. Nanti kita akan belajar dari awal bagaimana cara menggunakan Assembler Edu, termasuk Bapak Ibu bagaimana cara mendaftar akun Assembler Edu. Nah, selanjutnya ini
bisa menjadi solusi potensial untuk tantangan saat ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menghemat waktu, kemudian membuat kelas jadi lebih interaktif, terus memungkinkan siswa berkreasi, jadi dia bisa bikin sendiri gitu. Dan juga dilengkapi dengan coding Bapak Ibu, dengan coding yang mudah, drag and drop. Bukan Bapak Ibu kalau bicara tentang coding ya KKA, itu banyak, ada unflag, ada flag gitu ya, ada berbasis iot. Jadi ini salah satu, ini bukan coding harus begini ya, bukan Bapak Ibu. Jadi di coding itu ada unflag Bapak Ibu, misalnya mengurutkan bilangan dari kecil ke besar, terus memecahkan masalah bagaimana si anak itu sampai ke sekolah, atau memecahkan bukan memecahkan, misalnya mereka merancang pesta ulang tahun. Nah, itu adalah berpikir komputasi Bapak Ibu, itu coding. Jadi coding itu salah satunya adalah ini. Ini adalah coding yang berbasis IoT, artinya dia berbasis internet. Dan ini coding yang sederhana Bapak Ibu, tinggal drag and drop. Tapi kita nanti ya ke sini kalau kita sempat, di hari ketiga kita ke coding Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dirasa terlalu berat, nanti kita ke project yang sederhana dulu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada contoh AR ya, Bapak Ibu, ini contoh AR. Jadi ini, nah kita play ya. Jadi AR itu langsung pilih objek 3D-nya dan langsung ditempatkan kayak gini nih. Dia ditempatkan di atas meja nih, hewannya di atas meja gitu. Nah, langsung muncul di ruangan kita. Wah, kalau anak-anak seru banget ini Bapak Ibu ya. Dinosaurus. Kok dinosaurus ini kan tidak ada di zaman sekarang ini. Jadi anak-anak kalau belajar dinosaurus lihat di gambar sambil berimajinasi. Nah, kalau ini dia muncul seolah-olah di depan anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, itu yang lebih menariknya ya. Kemudian ini kalau penggunaannya sudah banyak sekarang ini Bapak Ibu ya. Dari tahun 2021 sampai sekarang itu banyak banget penggunaannya, dan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara Bapak Ibu. Kami ada komunitas dunia, assembler dunia. Jadi belajar tentang AR, objek 3D itu banyak banget Bapak Ibu, guru-guru kita Indonesia dan guru luar juga. Nah, ini secara global ini Bapak Ibu bisa dilihat di Malaysia juga ada, dan saya pernah membawakan Assembler Edu ini di UTM waktu itu. UTM itu Universitas Teknologi Malaysia. Jadi waktu itu saya sedang mengambil S2, sedang penelitian, dan ada kerjasama ya dengan Universitas Sriwijaya di Palembang sama Universitas Teknologi Malaysia. Jadi saya presentasi di UTM itu tentang Assembler Edu. Nah, ini banyak banget ya Bapak Ibu. Ini di Amerika, nah seolah-olah ada kuda nih depan orang-orang itu. Lanjutnya ada pelatihan Bapak Ibu, pelatihan secara online dan offline seperti kita malam hari ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini objek-objek yang ada di Assembler Edu. Jadi kayak kerangka, otot gitu, ada di Assembler Edu. Nah, ini kalau di IPA nih belajar tentang organ tubuh ya, bagian-bagian organ tubuh. Ya. Jadi ini banyak banget Bapak Ibu. Saya pengantar dulu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat gambaran gitu untuk apa sih AR ini digunakan di kelas tuh gimana gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nah, kemudian Nana juga merancang. Nah, Bapak Ibu, jadi di Assembler Edu itu ada kayak classroom gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya guru
mau mengajak siswa berkolaborasi, ada grupnya di kelas Assembler Edu, sama seperti Google Classroom. Bapak Ibu bisa membuat kelas, bisa menambahkan siswa, bisa menambahkan guru. Jadi di situ Bapak Ibu berkolaborasi. Nah, kalau untuk guru keuntungannya apa? Jadi pembelajaran dan materinya tuh ada yang siap pakai Bapak Ibu, misalnya ya, kayaknya ini saya terlalu sibuk belum bisa membuat materinya. Tenang saja Bapak Ibu, jadi di situ ada, di aplikasi itu ya, ada materi yang siap pakai yang bisa langsung kita pilih. Kemudian bisa kita sematkan di Canva. Terus siswa bisa berinteraksi dengan objek 3D. Nah, kalau untuk siswa itu bisa mewujudkan ide menjadi kenyataan. Jadi ada project coding, ada mereka membuat suatu kota gitu. Keren-keren kayak karya siswa Bapak Ibu, tanpa kita ketahui. Kalau kita kasih, kita cuma mengajarkan, nah ini ada AR nih, baru aplikasinya. Ini berbasis augmented reality, jadi seolah-olah muncul. Nah, mereka penasaran, ternyata hasil karya mereka itu lebih keren dari hasil karya gurunya, Bapak Ibu. Luar biasa. Selanjutnya, jadi nah, ini yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita belum sempat untuk membuat suatu bahan tayang gitu ya. Jadi di assembler itu ada alat peraga digital. Sehari itu kita bisa menggunakan 5, kalau akun Gmail biasa ya, sehari itu kita bisa menggunakan 5 materi. Jadi 5 materi bisa kita gunakan. Nah, ini alat peraga visual 3D yang siap pakai. Jadi nanti ada pilihan kelas Bapak Ibu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP gitu ya, SMA ada pilihannya. Nanti kita bisa langsung pakai. Kemudian Bapak Ibu, ini, nah jadi kalau Assembler Edu ini diusahakan sinyal kita stabil ya Bapak Ibu, diusahakan sinyalnya stabil supaya kita lebih mudah bereksplorasi gitu. Nah ini, jadi ada editor tuh kita bikin sendiri, membuat sendiri proyeknya. Kayak ini nama proyeknya ini kalau nggak salah struktur kata ya. Jadi ini kata yang utuh, nanti ada otot, ada tulang, dan ada organ. Jadi dalam satu project ini ada 4 scene. Jadi kita menjelaskan lebih detail, misalnya kata ini badannya, kemudian ini gambar ototnya gitu ya. Ada lagi gambar tulang dan gambar organ di bagian dalam. Jadi siswa itu tidak hanya melihat kata secara utuh aja, tapi di dalamnya juga bisa dilihat dengan augmented reality. Nah, ini bahan ajar yang siap pakai. Jadi di bahan ajar ini kita bisa gunakan tanpa harus membuat. Ini dibuat dengan selaras dengan kurikulum. Jadi mereka ini, Assembler Edu ini menerima masukan para guru-guru. Misalnya kita membicarakan tentang K13, terus kita bicara tentang kurikulum merdeka. Jadi mereka menampung semua ide para guru yang ada di komunitas Bapak Ibu. Jadi di tujuan pembelajaran ini, asesmen awal pembelajaran ada, ide pengajaran, kemudian aktivitas kelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini visual coding ya Bapak Ibu, kayak semacam games gitu, terus nanti muncul pertanyaan. Nah ini ya, ini dia kayak gini, kayak game mini gini. Jadi dia muncul skor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, kalau mau kita buat, kita bisa memunculkan pertanyaan. Misalnya ketika dia menyentuh api, muncul pertanyaan gitu. Terus muncul skor di sini.
Dan ini sudah saya uji cobakan ke siswa saya, Bapak Ibu, mereka sangat semangat. Seperti ini misalnya metamorfosis ya. Metamorfosis. Oke. Jadi ini semacam penelitian. Nah, jadi ini semua bisa dibuat Bapak Ibu, dan kalaupun mau digunakan ini sudah ada ini games. Jadi kalau kita mulai, ketika dia menyentuh benda tersebut maka akan muncul pertanyaan. Kayak ini ya, misalnya. Nah, muncul pertanyaan. Jadi anak-anak jawab, Bapak Ibu. Oke. Sekarang Bapak Ibu, bisa, saya stop dulu ya. Bisa coba buka aplikasi edu.assemblerword.com. Bentar, saya stop share dulu. Kita mulai praktek Bapak Ibu. Oke, saya ketikkan di kolom chat ya. Sebentar. edu.assembler, saya kopikan aja ini. Oke, kemudian saya ketik di kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa buka edu.assemblerword.com. Bapak Ibu kopikan saja, buka ini. Bisa sambil praktek ya. Silakan Bapak Ibu, edu.assemblerword.com. Nah, oke. Ada yang sudah mencoba? Sudah, Bun. Oke, sudah. Coba dong yang sudah coba ketikan 1. Yang sudah coba buka, ketikan 1 di kolom chat. Pak Abdurrahman, Bu Azmina. Oke. Baik. Oke. Saya lanjut share screen ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Kan seperti ini ya Bapak Ibu. Sama nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu pergi ke login ini Bapak Ibu. Ada yang saya lingkarin ini, tanda panah nih, login atau register. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, berarti Bapak Ibu tinggal login ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat, Bapak Ibu gunakan klik register. Oke, sudah? Boleh pakai akun apa saja, Bapak Ibu, boleh pakai akun apa saja. Pakai akun Gmail, pakai akun apa aja boleh ya. Nah, bedanya menggunakan akun belajar.id dengan akun belajar biasa. Jadi dia udah ada kerjasama nih semenjak April 2025. Bahwa kalau akun belajar.id dia ada sekitar 6.000 aset 3D yang bisa diakses. Kalau akun belajar biasa itu 3.000. Kemudian kalau di-scan gambar gini kan muncul ya. Ketika kita scan gambar dinosaurus ini misalnya muncul dinosaurus beneran gitu ya di AR. Nah, itu customnya
Kalau akun belajar.id dapat 3, kalau akun biasa dapat 1, Bapak Ibu. Jadi tidak masalah, karena saya juga dulunya kan belum kerjasama tuh, saya 2021 menggunakan akun biasa, akun Gmail biasa. Nah, kalau sudah ke login, Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu konfirmasi. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya, setelah pilih bahasa, Bapak Ibu masuk dengan Google. Kalau Bapak Ibu masuk dengan Google, nanti diarahkan ke email Bapak Ibu. Klik saja masuk dengan Google. Kemudian Bapak Ibu ketikkan emailnya. Atau kalau sudah masuk dengan Google, kayak masuk ke aplikasi biasa ya Bapak Ibu, nanti kita diarahkan. Tinggal pilih akun saja, misalnya ini. Pilih ini, akun ini. Yang sudah ada. Nah, passwordnya harus Bapak Ibu ingat. Harus dicatat ya, diingat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu diminta untuk melengkapi nama. Jadi misalnya ini nama Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu. Kemudian nama pengguna ini kadang dia tidak apa ya, tidak mau gitu. Misalnya Nopi saja dia nggak mau karena Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang menggunakan dengan nama tersebut. Jadi tambah angka gitu, atau tambah nama-nama yang lucu-lucu gitu, atau tambah kode. Jadi kalau dia biasanya kalau misalnya ini Nopi, sudah ada yang gunakan, jadi nggak bisa lagi. Nah, Bapak Ibu cari kode. Kayak nama saya tuh Helen. Nama pasaran ya Bun ya. Di luar negeri pun banyak nama Helen. Begitu saya buat nama pengguna Helen, dia nggak mau. Jadi saya tambah angka. Kemudian setuju dan simpan. Nah, nanti Bapak Ibu ke arah editor. Coba saya ke gambarnya ya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu inovasi kreatif AR. Jadi saya pernah membuat LKPD berbasis augmented reality. Jadi kalau rangkaian listrik arahnya kemana, kadang anak-anak kurang tahu ya. Selain praktek, saya juga pakai media ini. Terus flashcard. Begitu di-scan nanti muncul rumahnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini buku, jadi begitu di-scan bukunya muncul AR. Seperti nyata gitu. Jadi anak-anak itu berusaha menggenggam bumi. Bu, saya dong Bu, pengen seolah-olah menggenggam bumi kayak gini. Ini augmented reality, namanya teknologi augmented reality. Dan ini adalah flashcard yang pernah saya buat. Ini flashcard tentang tata surya. Dan ini rumah adat. Sekarang kalau rumah adat kan agak ini ya, Bapak Ibu, sudah susah. Rumah sudah banyak yang direnovasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia muncul seperti nyata gitu Bapak Ibu. Nah, ini media yang bisa kita buat dengan augmented reality. Nah, ini AR Bapak Ibu. Nah, ini siswa yang belajar dengan AR. Oke. Nah, oke. Jadi itu ya Bapak Ibu yang saya gunakan di kelas saya. Jadi AR ini boleh kita tampilkan sebagai barcode aja boleh. Kalau misalnya barcode kayaknya barcode ini deh.
nggak menarik, anak-anak kurang tertarik gitu ya, bolehlah kita berkreasi Bapak Ibu dengan membuat flashcard, membuat bahan media apa aja gitu Bapak Ibu yang cocok untuk media AR ini. Saya ke Assembler Edu, Assembler Studio Web. Bentar ya Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu membuat akun? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ya. Ini nanti saya akan share screen nih. Cara pembuatan media augmented reality ini. Bentar. Ini share screen lagi ya. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Masih hitam. Oh, belum. Loading ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi awal-awal pembuatan Assembler Edu ini dulunya ini loh Bapak Ibu, apa namanya? Belum ada web. Jadi kita berupa aplikasi. Nah, terus laptop sama HP kita berat ya. Jadi berat banget. Maka ada saran gitu dari guru-guru bagaimana caranya supaya nggak berat di HP atau di laptop guru. Jadi muncullah Bapak Ibu ini. Bentar ya. Oke. Di Bapak Ibu sudah muncul? Sudah, Bun, sudah. Cuma belum kelihatan gambar secara utuh. Berarti saya harus. Oh, sudah. Oke. Saya tutup aja kameranya. Nah. Ini sudah muncul, Sudah, Bun, Pak? sudah. Oke. Sudah, Baik. Bu. Jadi Bapak Ibu, saya tuker akun dulu ya. Ini akun yang free. Saya tuker akun belajar.id aja. Jadi nah, ini Bapak Ibu akun Gmail biasa ya. Saya menggunakan akun Gmail biasa. Oh, Bapak ya, Pak. Oh, Ibu ada link di kolom chat, Bu. Ibu boleh klik link itu, nanti diarahkan login, Bu. Atau register dulu, Bu. Kalau Ibu belum punya akun, Ibu register. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ya, saya kopikan lagi linknya. Saya kopikan linknya. Bentar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu adalah Assembler Studio Web. Assembler. Ini aja apa. Nah, jadi Bapak Ibu ketikkan, saya kirim di kolom chat, ada assemblerword.com. Ini adalah kalau kita mau membuat akun assembler kita Bapak Ibu. Bentar, Assembler Studio. Nah, ini ya Bapak Ibu.
assembler, studio assembler, word.com. Nah, di sini Bapak Ibu, tempat kita untuk membuat ya, membuat. Bentar. Ini proses ya. Nah, jadi di assembler ini ada project kita Bapak Ibu. Project kita itu di bawah ini ada project-project yang sudah saya buat. Nah, ini ada pempek kulit, makanan khas Palembang ya. Ini gambarnya belum muncul. Ada rangkaian seri, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu. Jadi, kelihatan Mars ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah project planet Mars yang sudah saya buat. Dan ini adalah project matematika kearifan lokal, materi aljabar. Nah, ini berarti sudah saya publish Bapak Ibu. Sudah saya beri nama, sudah saya publish. Nah, yang ini belum ada gambar, tapi sudah ada nama. Jadi penting untuk memberi nama. Kalau kayak gini kan kita belum tahu nih project apa, nanti bingung. Nah, Bapak Ibu, pertama adalah Bapak Ibu setelah ke studio.assemblerworld.com, Bapak Ibu ke create your creation. Di sini ya, tanda plus ini Bapak Ibu klik. Tinggal diklik. Ini kita akan membuat project. Nah, di sini Bapak Ibu, dia ada 3 pilihan. Kalau super simple editor berarti itu untuk membuat satu project saja Bapak Ibu. Satu objek 3D yang masuk dalam ini. Kalau default editor berarti dia banyak objek 3D yang masuk, bisa 3D, bisa 2D, bisa suara rekaman kita, bisa link YouTube, bisa video, bisa teks. Nah, maka kita pilih ini. Kalau generate with AI ini adalah objek 3D yang belum ada di assembler tapi mau kita gunakan. Kita bisa mengupload gambar dan nanti kita unduh, maka muncul objek 3D. Tapi kita malah hari ini ke default editor ya, Bapak Ibu. Klik default editor. Bapak Ibu boleh mencoba atau Bapak Ibu nanti simak di rekaman. Nah, jadi ini kita diarahkan ke objeknya. Oke. Nah, ini masih loading ya, Bapak Ibu. Bentar. Silakan Bapak Ibu coba. Nah, ini ada grid, garis bantu Bapak Ibu. Garis bantu ini untuk mempermudah kita membuat project. Nah, ini ada tulisan depan, berarti ini depan ya. Misalkan kita mau membuat objek 3D-nya, kita cari di sini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini, Bapak Ibu, di sebelah kiri ada home, kemudian ada 3D yang kubus ini artinya objek 3 dimensi. Kalau kita mau memasukkan objek 3 dimensi, kita bisa klik kubus ini. Dan ini adalah gambar 2 dimensi, Bapak Ibu, objek 2 dimensi. Terus T ini adalah judul teks ya. Ini adalah video dan ini adalah audio. Nanti kita coba ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada spesial, ada pro, ada free, ada Awnet, ada your assets. Nah, kita pilih yang free, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang free. Bapak Ibu pilih yang free. Bebas
Bapak Ibu mau pilih elemen yang mana? Misalkan saya mau, ini pria tulisannya, saya mau yang gajah. Kita buka objeknya. Nah, di sini ada banyak, ada kupu-kupu, ada bunga, ada gajah. Kita coba satu dulu ya Bapak Ibu biar mudah. Kita coba gajah. Coba gajah. Nah, Bapak Ibu, dia muncul gajah di tengah-tengah. Jadi setiap objek yang kita ambil dari sini, baik itu 3D maupun 2D, teks, dan lain-lain, dia muncul di tengah, Bapak Ibu, di pusat. Ini pusat. Ini bisa kita geser. Ini artinya ada panah biru, merah, sama kuning. Kalau merah, dia untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya panah hijau ini, dia untuk ke atas dan ke bawah. Kalau yang biru, biru itu berarti dia untuk ke depan, ke belakang. Kita bisa lihat nih, ini oh berarti nih masih ngambang misalnya ya, belum menapak ke tanah. Dan Bapak Ibu, kita ini kan terlalu kecil nih. Kita bisa klik objek. Terus di sini banyak pilihan. Move, rotate, scale. Kalau move ini berarti dia pindah ke kanan, kiri, depan, belakang atau sesuai dengan sumbu X, Y, Z. Tapi kita mau memperbesar, kita scale. Klik scale. Nah, muncul tanda merah ini, kita tarik Bapak Ibu. Pelan-pelan aja. Kalau baru pertama coba, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah gajah. Gajah ya. Kalau sudah Bapak Ibu, ini bisa diputar nih. Bisa diputar 360 derajat objek 3D-nya. Nah, ini masih 3D, belum AR. Karena belum kita publish. Pelan-pelan aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru pertama kali mencoba. Ini gajahnya. Kemudian misalnya mau kita ganti background belakang ini warna putih, ganti aja. Maka Bapak Ibu ke sebelah sini, ke scene color setting ini. Diklik. Kemudian Bapak Ibu pilih, misalnya mau warna biru. Klik warna biru. Maka backgroundnya warna biru. Kalau kayak di tata surya benda-benda langit kan dia nggak ada bayangan ya. Kalau ini ada bayangan berarti warna hitam backgroundnya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sekarang kita tambah teks. Kita tambah teks, judul ya. Misalnya judulnya kita tambah gajah. Terus warna tulisannya misalnya mau warna merah. Kita pilih warna merah ini ya. Di color ini kita pilih warna merah. Terus jangan lupa di apply. Nah, terus misalnya fontnya nggak mau Nunito, saya mau pakai font yang pakai yang ini misalnya ya, Bapak Ibu bebas pakai font yang mana aja. Bapak Ibu pilih ini misalnya, terserah ya. Kemudian Bapak Ibu flash. Nah, begitu di flash, dia munculnya di tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah. Maka akan kita geser. Jadi ini berarti yang aktif digeser itu yang tulisan ya, teks ya. Kalau gini, nah ini berarti yang pindah tuh gajah Bapak Ibu. Gajah. Nah, kalau di sini, nih misalnya kita mau aktifkan ini, kita mau mindahkan teksnya ya, maka kita klik yang tulisan gajah. Nah, jadi dia ada pilihan. Kalau gajah ini teks, kalau 11 kok 8 ya. Kalau ini berarti dia bendanya. Nah, saya mau ke teks. Kita tarik ke depan. Oh, misalnya judulnya kok kecil ya. Oke, kita besarkan judulnya. Pakai scale. Scale itu artinya ukuran. Nah, skalanya jadi besar. Kalau misalnya kayaknya jelek deh judulnya di bawah. Saya mau judulnya di atas. Oke, klik gajah. Berarti ini memindahkan teks ya.
pilih di atas. Nah, ya. Jadi ini menyesuaikan dengan desain kita, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, terus misalkan nih, kita mau kasih keterangan tentang gajah. Misal kita mau kasih keterangan belalainya. Kita pilih teks. Kita pilih, kalau teks tadi itu judul, kalau anotasi itu keterangan, Bapak Ibu. Jadi dia ada anotasi garis, ada anotasi circle. Kalau garis ini berarti dia berupa garis. Kalau circle berupa lingkaran. Kita misalkan lines ya, kita pilih garis. Nah, saya pilih yang kiri deh. Ini misalnya gading ya, atau belalai dah. Terserah Bapak Ibu. Ini menunjukkan keterangan kaki gajah misalnya ya. Nah, terus di sini ditulis kaki gajah adalah ini kalau kita menuliskan pengertian-pengertian kayak gitu Bapak Ibu. Kaki gajah adalah bla bla, silakan Bapak Ibu berikan keterangan. Nah, ini warna. Warna ini boleh diganti, diklik saja. Nah, diganti Bapak Ibu. Mau warna apa? Di sini banyak banget. Kayak di Canva ya Bapak Ibu. Jadi dia pilihan warnanya banyak banget Bapak Ibu. Mau misalnya warna ini, oke, kita klik, jangan lupa di apply. Terus kita pledge. Ditempatkan di mana bagian yang kita mau tadi kaki gajah ya. Saya tempatkan di kaki gajah. Oke. Nah, jadi kalau anotasi tadi itu berupa keterangan-keterangan Bapak Ibu. Misalnya kita mau organ tubuh ya. Ini jantung, ini paru-paru, misalnya ini organ tubuh apa. Dan diberikan keterangannya. Jadi anak itu selain dia belajar tentang bendanya, dia juga belajar bagian-bagian benda itu. Kita tunggu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya pilih warnanya warna ini kan. Apakah warna ini tidak bisa diganti? Oh, bisa Bapak Ibu. Jadi kita klik saja, kita klik ini. Maka pilih yang di sini Bapak Ibu. Misalnya mau biru tua atau kuning ini aja deh biar lebih jelas misalnya ya. Tinggal Bapak Ibu apply. Nah, nanti dia akan berubah warnanya. Sama seperti tulisan gajah ini. Misalnya nggak mau merah nih, mau ganti warna. Tinggal diganti dan apply saja. Tapi dengan catatan aktifkan dulu objek yang akan kita ganti. Nah, kemudian di sini nanti banyak ya fitur-fitur. Nanti malam besok kita akan eksplor lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ini on proses. Nah, jadi warna kuning ya. Jangan lupa Bapak Ibu kita save. Kita simpan. Kita save. Nah, ini project sederhana kita Bapak Ibu. Jangan lupa ini diganti nama. Biar di tampilannya kita tahu nih ini project apa. Gajah. Boleh Bapak Ibu tambahkan deskripsi, boleh tidak, ini opsional ya. Kemudian kita simpan. Kita mau simulasinya. Nah, ini kita next saja. Oke. Oke. Jadi ini dia udah tersimpan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana dia muncul sebagai objek 3D? Caranya Bapak Ibu ke publish. Publish. Kalau sudah ke publish, kemudian di capture. Oke.
sudah. Oh, tadi ini ya, grid-nya belum dihilangkan, nggak apa-apa. Nanti besok malam kita hilangkan grid-nya. Gajah adalah, ini keterangan ya Bapak Ibu, ini bebas. Misalnya kayak gini. Kategori Bapak Ibu pilih, animal, oke. Terus kalau sudah, fill more data, kita mau simulasi. Ini ada banyak pilihan, ada storytelling dan lain sebagainya. Tapi kita mau di simulasi. Kemudian Bapak Ibu pilih publish, bawah ini publish. Nah, dan publish ini nanti dia akan banyak pilihan Bapak Ibu. Cara kita mempublish objek ini, membagikan ke orang, bisa jadi dengan di save apa nih namanya link, bisa juga dengan QR marker ini Bapak Ibu bisa di-download. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai satu objek kita. Nanti saya bagikan linknya ke Bapak Ibu ya. Ini bisa di-scan dari sini, dari tempat Bapak Ibu. Muncul nggak nih gambar gajahnya? Nah, kalau Bapak Ibu mau coba di-scan, silakan. Oke, sudah saya download. Kita stop share. Nah, Bapak Ibu, jadi itu ya cara membagikan objek yang sudah kita buat. Gimana nih Bapak Ibu? Isi tulisannya di teks, Bu Rinawan. Bun, Pak Mulis, ada sesi tanya jawab atau saya tetap presentasi? Kalau sudah selesai boleh tanya jawab ya Pak Muklis ya. Kita atur lanjut dulu ya. Gimana? Akun dulu ya. Boleh akun dulu yang berhubungan dengan akun dan yang tadi jelaskan supaya nggak numpuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kita buka sesi awal. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Bisa diulang Bun yang tadi memberikan apa tulisan itu, keterangan misalkan kaki. Teks ya, Pak ya. Masih ada yang terlambat masuk tadi Bun. Oke. Memberikan teks ya. Saya share screen lagi. Nah, jadi ini yang sudah di-download tadi ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ini sudah muncul? Sementara Bun, masih belum. Masih proses ya. Masih proses. Ya, sudah muncul. Oke. Nah, cara menambahkan teks itu ada di bagian ini Bapak Ibu. Tanda huruf T kecil dan T besar ini. Ini Bapak Ibu klik. Nah, kalau teks judul, Bapak Ibu pilih ini, pilih teks, tambahkan. Misalnya ini ya, judul. Kemudian ini warna, misalnya warnanya mau warna kuning ini, ya sudah berarti warna kuning. Tapi kalau Bapak Ibu mau ganti warna, maka Bapak Ibu klik bagian ini. Ke bawah, Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini banyak pilihan warna. Bapak Ibu tinggal arahkan saja kursornya ke sini. Saya mau warna biru ini. Diklik. Kemudian jangan lupa di-apply. Biar dia berubah. Terus di flash. Nah, nanti munculnya di bawah sini. Pada nggak kelihatan ya Bapak Ibu? Pada nggak kelihatan. Nah, ini fungsi panah ini kalau merah dia ke kiri kanan, biru depan belakang, hijau ini dia ke atas bawah. Tanda dia sudah bisa dipindahkan, dia kalau ini berarti kuning ya, sudah siap pindah ke atas Bapak Ibu. Nah, dipindahkan ke atas judulnya tadi.
tinggal Bapak Ibu scale aja. Misalnya ini terlalu kecil, tinggal di scale. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ini untuk pemberian judul. Kalau misalnya untuk apa nih namanya ya, keterangan. Nah, kalau keterangan sama di teks juga, di teks, Bapak Ibu pilih anotasi. Kalau lines dia kayak gini, nah kayak saya tulis pertama tadi, kaki gajah, ini namanya lines. Begitu kita ketik kaki gajah, nanti di bawahnya muncul keterangan Bapak Ibu. Nah, kita coba yang circle ya. Yang circle, labelnya boleh A, boleh B, boleh 1, boleh 2. Kemudian ini baru keterangan. Misalnya ini kaki gajah adalah titik-titik. Ya. Warnanya Bapak Ibu bebas. Sama seperti tadi, Bapak Ibu tinggal klik ini, pilih warna. Kalau sudah cocok warna ini, Bapak Ibu tinggal flash. Kemudian dia harus ditempatkan Bapak Ibu. Di mana? Misalnya kalau kaki berarti di sini, diklik. Klik di kaki. Nah, maka dia akan muncul. Ini pengaturan judul, itu terserah kita Bapak Ibu, mau di mana. Mau di atas, atau di tengah-tengah, atau di bawah gitu ya. Tinggal mencocokkan saja dengan desain Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu desainnya bagus-bagus ya. Kalau saya biasanya polos-polos saja gitu Bapak Ibu. Asalkan materi yang saya inginkan tersampaikan ke anak-anak. Nah, kita tunggu Bapak Ibu ini on proses. Jadi nanti keterangannya atau teksnya itu berupa circle. Jadi dia munculnya nanti lingkaran dan angka 1. Begitu diklik, dia baru muncul keterangan. Nah, kayak gini nah Bapak Ibu. Dia munculnya angka 1. Ini saya pindahkan dulu ya, judul gajahnya ini saya mundurkan ke belakang. Saya pindahkan ke sini. Terus ini kaki gajah saya kejauhan ya Bapak Ibu, bukan di kaki. Berarti saya pilih pelan-pelan aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mencoba, pelan-pelan aja. Klik, taruh di sini, di kaki gajah. Nah, ini adalah keterangan kaki gajah Bapak Ibu. Misalkan circle ini kurang pas ya, Bapak Ibu klik aja. Kemudian Bapak Ibu geser seperti tadi. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah keterangannya. Kalau dia mau tahu ini kaki gajah, keterangannya apa, nanti akan muncul. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kita akan menambahkan background ya, background musik. Background musik ini bisa kita tambahkan dari file kita berupa rekaman suara. Kalau mengajar dengan rekaman suara, proyek yang kita buat sendiri itu lebih seru ya. Misalnya kita memberikan pengertian, gajah ini adalah hewan langka yang harus dilindungi gitu ya Bapak Ibu. Maka kita pilih di browser kita sendiri, kita rekam dulu. Kalau ini, misalnya ini ya. Nah, ini kalau dia underwater ini berarti suara air, kayak suara air gitu Bapak Ibu. Kedengeran nggak Bapak Ibu suaranya? Belum ya? Coba. Song. Kita pakai di sini. Volumenya bisa disesuaikan. Misalnya mau 49% aja boleh. Kita pilih background musik Bapak Ibu. Background musik. Scene ini berarti satu scene saja. Kan ini bisa kita tambahkan scene lainnya Bapak Ibu ya. Tapi kita buat satu scene aja, berarti di scene. Kemudian jangan lupa di flash. Nah, di flash maka dia akan muncul
Bapak Ibu. Tapi begitu kita publish, dia tidak muncul Bapak Ibu. Nanti ini ada berupa keterangan suara gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Itu cara menambahkan judul dan anotasi serta musik. Coba kita hapus ya ini ya. Kalau mau menghapus Bapak Ibu tinggal diklik. Kemudian ini ada tanda delete. Tinggal dihapus. Udah terhapus. Terus di sini ada bagian-bagian Bapak Ibu. Ada more. More ini artinya banyak sekali pilihan. Kalau copy ini berarti di sini copy ke scene berapa? Scene 1 atau scene 2. Ini namanya scene. Slide ya. Slide 1, slide 2. Kalau duplikat ini berarti kita menduplikat benda. Coba kita klik ya. Kita mau menduplikat gajah ini, maka kita klik duplikat. Nah, gajahnya ada 2 Bapak Ibu. Ini tinggal kita geserkan saja. Kita geserin saja Bapak Ibu. Nah. Kemudian kalau misalnya copy tadi ya, kalau copy tadi berarti copy to. Berarti kita tambahkan, karena ini cuma ada satu scene, jadi dia nggak bisa. Misalnya ya, kita mau menambahkan scene 2. Scene 2 ini ditambahkan, ini kita di scene 2 ini kita kasih misalnya rumput-rumput ya, objek 3D, kemudian kita kasih rumput atau pohon, kasih pohon. Dia diam aja, statik. Jadi ada banyak pilihan Bapak Ibu di sini. Nah, kalau misalnya dipilih pohon 1, tadi kita mau copy gajah ya. Buat ini, nah ini pohonnya kecil, terus kita scale. Scale, kita aktifkan dulu objeknya, kemudian kita scale. Scale, kemudian kita besarkan Bapak Ibu. Nah, tuh dia jadi besar ya. Kemudian kita geser. Kita geser ya. Kita klik lagi bendanya, kemudian kita geser sebelah sini misal. Nah, tadi kita mau menduplikat gajah. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja objek 3D-nya di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tinggal drag and drop saja Bapak Ibu. Misalnya ini mengganggu, grid ini mengganggu, Bapak Ibu ke pengaturan. Kemudian show atau hide grid. Kita hide, nah dia hilang. Ya, dia hilang. Ini di scene 1, scene 2 kita nggak tahu nih apa di scene 1. Berarti kita pilih capture. Di scene 1 kita capture Bapak Ibu. Jadi di scene 1 itu Bapak Ibu tinggal kita capture. Capture-nya seperti ini. Sebentar. Diklik. Kita belum ke anotasi ya Bapak Ibu. Kita yang simple-simple aja dulu. Nah,
Berarti di scene 1 ini adalah gajah. Scene 2, kita mau ngopi gajah dulu ya. Kita copy gajahnya. Kita belajar copy, fitur copy ini. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik. Yang mau di copy itu diaktifkan dulu Bapak Ibu. Caranya diklik. Boleh gajah ini, boleh tulisan, boleh kaki gajahnya. Jadi tinggal diklik benda yang mau di duplicate atau mau di copy. Kita pilih more, kita pilih copy. Copy-nya ke scene 2. Kalau ini scene 1 kan, scene 2 yang ini. Kita copy ke sini, ke scene 2. Scene 2. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini oke. Ini proses ya Bapak Ibu. Nah, ini dia kayaknya bersembunyi nih, scene 1. Scene 2. Bapak Ibu, kalau misalnya bendanya belum nampak ya, kita nggak tahu nih bendanya apa. Kan kadang Bapak Ibu membuat project, tahu-tahu bendanya hilang, nggak kelihatan. Kayak gini misalnya, yang lagunya nggak kelihatan, misalnya di atas. Kayak gini misalnya ya. Nah, lagunya nggak kelihatan. Perasaan saya tadi nambahin objek deh, kok kalian hilang? Bapak Ibu pilih di sini, di sebelah kanan bawah ada object list. Bapak Ibu lihat. Nah, Bapak Ibu lihat. Maka di scene 1 ini ada objek 3D gajah. Kemudian ada teks judul gajah. Ada anotasi circle kaki gajah. Ada anotasi line kaki gajah. Kemudian ada musiknya. Ada juga kopi gajah, objek gajah ini Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu, coba kita preview ya. Kita capture dulu ini. Ini kita biarin aja nih. Pohon. Kita geserin aja Bapak Ibu. Supaya dia cantik di capture. Nah, saya seperti ini ya. Kita klik. Oke. Nah, ini sudah ada gambarnya. Jangan lupa di save. Sekarang coba kita lihat. Kita preview. Kita preview. Diklik previewnya. Kalau sudah, nanti dia akan muncul objek yang kita buat tuh seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Ini dia lagi update scene. Nah, disarankan Bapak Ibu untuk membuat objek 3D itu nggak terlalu banyak aset yang dimasukkan ke dalam objek 3D. Supaya kalau misalnya sinyal kita tidak mendukung, maka tidak akan terlalu sulit. Nah, kita play Bapak Ibu. Ada nggak suara musiknya? Coba kita play. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kita klik ya. Nah, ini kaki gajah adalah
Ini berupa pengertian Bapak Ibu, bagian-bagian. Terus ini juga kita klik. Nah, dia seperti ini tulisannya. Bisa kita putar. Bisa dibesarkan. Ini di scene pertama. Scene keduanya ini. Nah, ini scene kedua. Scene kedua tadi nggak ada suara ya Bapak Ibu. Jadi di scene kedua nggak ada suara. Nah, jadi inilah objek 3D yang kita buat Bapak Ibu. Ini objek 3D yang kita buat. Nah, selanjutnya ini kita preview dulu sebelum kita bagi ya. Kalau misalnya objeknya sudah cocok, kalau misalnya, oh ini backgroundnya kayaknya kurang, ini menarik, warnanya warna putih. Bapak Ibu silang, tinggal Bapak Ibu edit. Tinggal diedit. Misalnya ini warnanya kita ganti warna biru muda misalnya ya. Nah, tinggal kita ganti biru muda. Tinggal menambahkan aja Bapak Ibu objek 3D. Dan objek 2 dimensi juga bisa. Caranya klik di sini 2 dimensi. Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Kalau misal Bapak Ibu membuat objek 2 dimensi dari Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa upload custom 2 dimensi image ini. Upload dari apa namanya laptop Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau pilih ini ya. Saya mau pilih background ini. Ini gambar 2 dimensi Bapak Ibu. Banyak pilihan 2 dimensinya. Bapak Ibu tinggal scroll aja ke bawah. Caranya ya. Di scroll aja. Nah, dia kalau cari asetnya itu pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Misalkan saya mau pilih background ini misalnya ya. Ini 2 dimensi Bapak Ibu. Kita klik. Tinggal Bapak Ibu dicocokkan saja ukurannya. Dia kadang munculnya ukuran kecil. Kalau Bapak Ibu mau dalam ukuran besar, Bapak Ibu bisa klik scale tadi. Dengan proses ya Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Dia berupa 2 dimensi. Ini terlalu kecil misalnya ya. Kita pilih scale ini. Scale. Kita gedein. Nah, fungsi garis bantu tadi Bapak Ibu, grid tadi itu untuk membantu kita. Jadi misalnya saya aktifkan lagi gridnya ya. Nah, jadi seperti ini. Dia kan ini nggak cocok ya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal klik benda, taruh di atas. Nah Bapak Ibu, ini kan kita kadang terdouble ya. Caranya sama tadi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memasukkan objeknya terlalu banyak. Jadi caranya lihat di sebelah kanan bawah. Object list. Kita lihat. Nah, banyak banget ya image-nya, banyak banget nih. Berarti ini, misalnya ini. Tinggal Bapak Ibu delete saja. Aktifkan ya. Mana objeknya. Nah, tinggal di delete. Satu. Terus ada lagi tuh di bawah. Tadi kita klik berapa kali, maka dia munculnya banyak. Kita klik aja. Berarti ini yang gede ini ya. Gak apa-apa. Kita delete lagi aja. Nah, ada lagi tuh di bawahnya. Kita object list lagi. Kita object list. Coba misalnya ini ya. Diaktifkan. Oh, berarti ini yang mana?
yang besar ya. Perlu untuk memberi nama objeknya Bapak Ibu supaya kalau dihapus dia tetap ada gitu ya. Nah ini kita delete aja. Nah jadi ini adalah objek 2 dimensi Bapak Ibu. Kalau grid-nya mengganggu ya sudah, berarti kita hilangkan. Pilih pengaturan, pilih show atau hide grid. Jadi hilang dia. Begitu Bapak Ibu. Terus tadi saya belum memperagakan cara mencari bahan ajar ya ke Bapak Ibu. Saya coba lagi ke sebentar, saya stop share screen. Bapak Ibu ada kesulitankah? Baik, baik Bunda ya. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya sampai penjelasan tadi, kita masih ada waktu ini Bapak Ibu. Silakan raise hand Bapak Ibu atau di kolom chat kalau ada yang masih bingung. Adakah yang mau bertanya sebelum dilanjut Bapak Ibu? Kayaknya di ini banyak Pak di kolom chat, saya baca tadi. Oh iya ya. Iya, Kita kemana ya? di WA Pak. Di WA ya? Iya, di WA. Di WA grup. Jadi saya baca tadi oh yang nama tadi Ibu Jaliari udah bisa belum Bu? Anda jadi Ardi? Ini ada beberapa tunggu, ada beberapa pertanyaan ini. Iya. Jadi Ibu Jaliarni kalau nama Ibu Ini dia mau nggak dicari semua. mau, dikasih angka aja Bu, huruf kecil semua, terus dikasih angka. Dikasih angka 1, 2, 3 kayak gitu. Ini Bunda Spani masih bingung di objek 3D-nya atau sudah mengerti Bunda? Bunda Spani? Oh sudah Bu. Izin Bapak, tadi Ya, saya silakan Bu. agak terlewat tadi tuh. Yang Oh icon iya, mana tuh silakan bertanya langsung Bu. memunculkan Apa yang masih objek bingung ya? 3D? Oh, izin Bu Helen, maaf. Ya, Saya Bu. terlewat tadi Bu. Objek-objek yang mau memunculkan objek 3D tuh kliknya sebelah mana tadi Bu? Di sebelah kiri, saya searching lagi ya. Di sebelah kiri atas Bu yang ada gambar kubus. Sudah muncul nggak saya bagi layar? Bapak, Ibu. Sementara Bu, belum, masih hitam. Oke. Proses ya. Nah, ini Bu, yang di sebelah kanan ini ya. Sudah Oh, muncul kan Bu? Nah, baik, ini, baik, baik. Jadi ini objek 3D. Diklik aja objek 3D. Terus diklik objek 3D. Nah, jadi di objek 3D itu Ibu Bapak pilih yang free. Jadi di sini kan ada tulisan all, spesial, yang pro, yang free, yang owner, yang your asset. Nah, Bapak Ibu pilih yang free. Ini yang free semua nih, yang saya klik ini free. Tentang geometri, tentang binatang. Baik, baik. Kalau pelajaran sejarah semua ada ya Bu di sini asetnya? Nah, tadi saya mau memperagakan ini ya, untuk
melihat bahan ajar tanpa membuat ya. Saya stop dulu ke sini. Saya tunjukkan dulu, izin ya Pak Muhlis. Jadi assembler studio sebentar ya, assembler edu. Oke. Nah, ini muncul. Terus saya share screen lagi. Kalau tadi buat objeknya enak pakai Assembler Studio Bapak Ibu. Nah, kalau untuk melihat bahan ini, Bapak Ibu pilih Assembler, Bapak Ibu klik ya, Assembler Edu diklik. Kemudian nanti bentar ini lagi proses dulu Bapak Ibu. Nah, klik yang di atas ini. Assembler Edu Web. Tinggal diklik. Ini ya, Assembler Edu-nya Bapak Ibu. Jadi di Assembler Edu ini Bapak Ibu ada slide presentasi atau bahan tayang yang sudah siap digunakan oleh para guru tanpa tanpa membuat. Kadang kita kalau membuat itu tidak ada waktu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang menggunakan langsung Bapak Ibu tinggal ke Assembler Edu aja dengan akun dan email yang sama dengan Bapak Ibu yang buat tadi. Jadi dia kalau Assembler Edu itu untuk membagikan materi, kalau Assembler Studio itu untuk membuat. Tapi Bapak Ibu bisa juga menggunakan Assembler Edu yang di HP itu aplikasinya sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambarnya itu ada kayak huruf A, warna merah, kuning, sama biru. Bisa pakai HP, bisa diunduh. Di HP itu memorinya. Dia 4 GB. Kalau zaman sekarang kan HP udah canggih-canggih ya Bapak Ibu. Jadi dulu pernah 2 GB sebelum aset 3D-nya banyak ya. Dulu waktu saya coba pertama itu 2 GB HP-nya sudah bisa menggunakan assembler. Kalau sekarang dia 4 GB itu sudah aman untuk mengunduh aplikasi Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang kalau scan itu bisa menggunakan Google ini ya, menggunakan Google Lens, Google apa sih namanya kalau kita mau ini, Google Lens ya, kalau mau menycan barcode. Kalau dulu itu harus mengunduh Assembler Edu dulu, anak-anak harus mengunduh dulu. Kalau dia 2 GB isinya game semua, dia berat Bapak Ibu. Tapi karena sekarang sudah ada web, maka kita bisa menggunakan Google Lens untuk menycan. Nah ini Bapak Ibu tadi yang sudah saya berikan di awal, materi di awal, bahwa di Assembler Edu ini, bentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada home, ada EduKit, ini ada EduKit ya, ada topik, ada print, ada editor untuk membuat project, ada kelas ini untuk membuat kayak Google Classroom gitu Bapak Ibu. Kemudian ada panduan. Kalau Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu bisa mengklik panduan. Nah, kita klik bahan ajar ya. Bahan ajar, coba kita klik topik aja misalnya. Kita klik topik. Nah, ini topiknya. Klik topik. Jadi di topik ini banyak sekali Bapak Ibu slide yang bisa kita ajarkan secara langsung, yang siap pakai.
kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Ada alat peraga digital, ada slide interaktif. Jadi ini hemat waktu untuk slide learning interaktif siap pakai. Bapak Ibu tinggal buka aja di Assembler Edu Bapak Ibu. Nah, tinggal jelajahi Bapak Ibu. Jelajahi berdasarkan mata pelajaran di sini. Kemudian atau berdasarkan kelas. Atau ada rekomendasi untuk Bapak Ibu. Bentar ya, ini on proses. Nah, sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah muncul? Ya, sudah muncul, Bu. Ya, ini literasi, ini sains, ini matematika, ini pendidikan Pancasila. Ini berdasarkan kelas, dia ada untuk prasekolah, TKA, TKB, kemudian SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal dicari aja Bapak Ibu, di tanda panah. Nah, begini. Ini ada rekomendasi untuk Anda. Jadi, kita tinggal pilih mana yang cocok ya di sini. Nah, ini saya berpancasila. Saya dan Pancasila. Jadi ini PKN. Tinggal Bapak Ibu pilih saja yang bisa digunakan. Coba misalnya ya, kita pilih yang SD. Kelas 1. Pilih kelas 1, maka nah ini bahan tayang yang bisa dipakai untuk SD kelas 1 Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada bantuan IFV ya Bapak Ibu. Ada bantuan IFV, jadi bisa kita pakai nih slide-nya tentang planet, menghitung, membaca, dan menulis. Aku mengenal diriku, animal and friends are live ini. Pokoknya banyak Bapak Ibu, ini banyak banget. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Gmail biasa. Cuman asamnya sedikit agak berkurang. Wah, ide yang baru nih. Ya, halo Pak. Bocor Bun, bocor. Silakan lanjut. Oh, bocor. Oke, jadi kalau misalkan kelas 1 ya, Bapak Ibu tinggal pilih mau mengajarkan apa. Macam-macam bahan, planet, coba kita lihat ya, planet. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nih di sini, mau materi apa. Tidak harus membuat, tapi membuat lebih baik. Karena sesuai dengan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Terkadang kalau bahan tayang ini ada yang pengen kita sampaikan tapi tidak ada gitu. Nah, nih ya. Jadi butuh sinyal yang stabil Bapak Ibu untuk mengakses ini. Nah, ini bisa kita tampilkan nih. Bapak Ibu IFV-nya sudah datang atau belum? Kalau sudah datang, Bapak Ibu bisa pakai ini. Ini bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti ini dia bahan tayangnya. Kita membutuhkan makan, air gitu ya, untuk hidup dan bernapas. Ini adalah bumi. Ini salah satu bahan tayangnya, Bapak Ibu. Slide presentasi untuk kita mengajar. Nanti kalau di sekolah ada IFV, hindari karaokean ya Bapak Ibu. Kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membantu proses belajar mengajar. Nah, seperti ini. Ini untuk bahan ajar. Kita ke alat peraga. Oh ya, ini ada video nih.
Nah, kita ke alat peraga. Jadi, Bapak Ibu, di alat peraga ini berisi konten 3 dimensi dan augmented reality. Kita klik aja, Bapak Ibu. Nah, alat peraga. Karena ini saya pakai akun belajar.id, maka dia alat peraga saya 10 alat peraga per hari yang bisa saya akses. Nanti besoknya 10 lagi, Bapak Ibu. Besok 10 lagi. Kalau Bapak Ibu pakai akun Gmail biasa, itu 5 alat peraga. Nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ke sini ya, materi ini. Kita klik aja. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih mempermudah guru, kita bisa menduplikat ini. Objek yang dibuat ini bisa kita duplikat. Jadi nanti ini bisa kita edit. Sesudah kita duplikat ini bisa kita edit. Anda masih bisa mengakses 9 alat peraga untuk hari ini. Jadi hari ini saya punya 9 lagi untuk saya akses. Nah, ini bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ini kalau untuk SMP, SMA, SD juga sangat menarik kalau belajar tentang organ tubuh bagian dalam yang di sekolah itu terbatas, nggak ada manekinnya, kemudian terbatas untuk melihat visual. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ususnya. Ini bisa dibesarkan Bapak Ibu. Nah, jadi kayak gini dia. Jadi anak-anak tuh melihat bagian-bagian. Bisa diputar-putar. Nah, kita putar nih. Saya putar. Jadi dia bisa tahu, oh ini ada hati, ini ada lambung. Ternyata ini ya usus. Oh iya, ususnya melingkar-lingkar kayak gini misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk augmented reality. Pernah saya mengajarkan anak-anak itu tentang tengkorak. Jadi bagian-bagian tulang ya, bagian-bagian tulang. Dimunculkan anak-anak itu di dalam kelas. Jadi dalam augmented reality, jadi muncullah depan kelas, depan papan tulis itu bentuk kerangka. Terus ada yang usil, anaknya ada yang usil. Kamu sini, minta bantuan temannya, kamu sini. Coba kamu berdiri di depan papan tulis. Temannya berdiri aja gitu. Rupanya temannya di scan, dicocokkan antara tulang-tulang dengan badan si anak. Jadi pada apa ngelihatnya, oh iya ya ternyata ini bentuk dalam tubuh kita. Oh tulang tengkorak ternyata begini bentuknya. Kayak gini Bapak Ibu, ini ada simulasinya nih. Nih bagaimana dia berjalan kemudian ke usus. Ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Ada aliran darah, ada pernapasan, ada aliran makanan, itu proses pencernaan dan lain sebagainya. Dan ini banyak banget Bapak Ibu. Kalau tidak kita manfaatkan media ini. Ini nampak jelas kan Bapak Ibu ya? Kelihatan ya prosesnya di bagian dalam. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke, gimana Bapak Ibu sudah dapatkan gambaran nih? Kira-kira mau mengajarkan apa di kelas? Kemudian mau membuat apa media yang menarik untuk digunakan? Baik Bun, ini ada di kolom chat dari Bunda Luciana. Cara memilih mata pelajaran selain literasi, matematika, sains, dan PKN gimana Bun? Kan tadi tertulisannya itu. Iya. Nah, jadi mereka ini terus mengembangkan diri ya. Para pembuat ini buatan anak Bandung, Indonesia punya. Jadi Assembler Edu ini punya Indonesia, anak-anak Indonesia. Mereka terus mengembangkan aplikasi ini. Kalau dulu belum ada bahan tayang, terus ada saran dari kami.
kira-kira kalau dibuat bahan tayang untuk mempermudah guru tuh efisien ya, tidak memakan waktu, maka dibuatlah bahan tayang. Jadi Bapak Ibu, kalau belum muncul di situ mata pelajaran, Bapak Ibu bisa mengklik kelas, bisa diklik kelasnya. Kelas berapa, misalnya kelas 8, kelas 9, atau kelas 10, 11, 12. Bapak Ibu tinggal klik, terus Bapak Ibu cari di Assembler Edu itu. Kalau misalnya belum ada, itu menjadi tantangan kita Bapak Ibu untuk membuat augmented reality ini. Nanti malam besok kita akan memadukan antara augmented reality dengan Canva. Jadi kita buat flashcard ya. Malam besok kita buat flashcard Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus latihan dulu bagaimana caranya untuk membuat objek 3 dimensi. Dilancarkan dulu tangannya Bapak Ibu. Karena kan kadang begitu diklik, tahu-tahu dia besar sendiri, tahu-tahu dia kecil sendiri. Nah, itu perlu latihan. Pelan-pelan aja Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Baik, Bapak Ibu masih adakah yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sebenarnya 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Besok materinya lebih menarik ya Bun ya, karena kita sudah hubungkan dengan Canva. Luar biasa ini. Baik, masih adakah sebelum kita tutup sesi malam ini? Mungkin penjelasannya Bunda luar biasa sih. Sudah jelas semua ini. Mungkin langsung praktek ini Bapak Ibunya. Termasuk saya langsung praktek ini Bun. Baik, kalau tidak ada silakan closing statement Bun. Closing statement. Kita karena teman-teman yang dari Papua kasihan ini tidak terlalu malam. Oke, baik. Ini ada 2 kemungkinan nih Pak kalau diem. Pertama ngerti banget, kedua nggak ngerti. Saya mau Bapak Ibu tetap aktif ya di grup WA walaupun malam hari ini misalnya belum mencoba, belum ada pertanyaan. Bapak Ini Ibu. ada pertanyaan Bun, ada pertanyaan saat ini dari Oke. Pak Marwono. Bagaimana teknik memasukkan objek baru Bun ke Assembler? Misalnya objeknya nggak ada ya Pak di assembler itu, Ya. Bapak nggak ada. Pakai generate AI tadi Pak. Jadi dia berupa foto, diklik generate AI, kemudian Bapak upload foto. Nah, nanti foto itu akan generate menjadi objek 3D. Itu. Baik. Masih adakah yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi malam ini? Mungkin besok ya Bun, mulai banyak bertanya. Silakan lanjutkan Bun. Oke. Bapak Ibu, kalau digitalisasi ini semakin marak ya, anak-anak sudah menggunakan handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Mereka sudah canggih. Jangan sampai kita ketinggalan dengan anak didik kita, Bapak Ibu. Jangan sampai dunia handphonenya itu lebih menarik dari dunia pengajaran. Maka dari itu kita harus lebih kreatif untuk menciptakan pembelajaran lebih menarik. Supaya anak-anak itu bisa memahami, mengaplikasi, dan nanti dia bisa merefleksi. Nanti akan terhubung dengan pembelajaran mendalam. Tapi harus ditumbuhkan dulu, ditumbuhkan grow mindset-nya. Jadi kita dulu Bapak Ibu harus semangat. Semoga malam hari ini ada berkah ya Bapak Ibu, ada pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan, dan nanti Bapak Ibu bisa sharing di grup WA atau Japri boleh tanya tentang AR ini. Tetap semangat Bapak Ibu, saya ditutup ya Pak ya. Ya, ya Bun. Ya, Closingnya oke. dulu. Ya, nanti saya tutup Bun. Oke. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah-salah kata atau keterbatasan dalam menyampaikan materi. Pada Allah saya mohon ampun. Kepada Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi Bapak Ibu di malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sangat bersyukur Bunda Helen bergabung malam ini membagi ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman berharga. Sangat menarik Bapak Ibu jika kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Sangat nyata digital Bapak Ibu.
inilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk karena sekarang cenderung pakai HP ya Bunda ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan kita malam ini. Insya Allah kita berjumpa besok lagi ya, Bapak Ibu, dengan materi yang sangat menarik. Besok kita akan coba hubungkan antara Canva dan Assembly Edu ini, Bapak Ibu. Kepada Bunda Helen kami ucapkan terima kasih. Semoga berkah, semoga Bunda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Demikian juga dengan Bapak Ibu peserta hebat Indonesia. Baik, demikian pertemuan kita. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia dan selamat beristirahat. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Makasih Bunda Sudah Helen. Pak, terima kasih. Izin Ya, pamit. ya.